Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Kalau yang berkuasa adalah orang-orang Salafi Wahabi di negara ini, lalu mereka mengharamkan maulidan, orang Nahdien mau? Tentu saja tidak mau, dan kemudian konflik-konflik pasti terjadi. Dan inilah yang terjadi kemudian di beberapa negara yang konon berdasarkan negara Islam itu. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi, kelompok-kelompok teroris yang hari ini ditangkap Densus 88 punya pemahaman yang sama. Perbedaannya adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa kelompok Salafi Wahabi ini akan menjadi teroris, ini adalah orang yang baru berkenalan dengan ajaran ini. Orang-orang meskipun sesama Islam ini semua dianggap orang-orang jahiliyah. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya Mesir. Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian memecah menjadi dua bagian yang bernama Salafi Wahabi Hijazi, dan kemudian yang satu adalah Salafi Wahabi Haroki yang nantinya akan melahirkan Salafi Wahabi Jihadi. Ada tiga jenis. Lalu kemudian Said Qutb menulis dua kitab besar selama di penjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, yaitu kitab yang bernama Fi Dhilalil Quran dan Ma'at fil Tori. Setelah Said Qutb digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, adiknya kemudian kabur ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Riyadh, menulis sebuah kitab yang bernama Jahiliyatul Qornil Isrin. Ajaran-ajaran ini yang kemudian lahir di negara kita hari ini dialirkan beserta uangnya, mengalir beserta pendanaan yang luar biasa. Untuk apa? Menumbangkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdlatul Ulama tumbang, selesai semua, Pancasila tidak akan ada artinya. Yang menjadi perekat hari ini dari berbagai keberagaman ini adalah Nahdlatul Ulama. Mengapa? Indonesia adalah populasi terbesar umat Islam di dunia. Paling besar umat Islam di dunia ini adalah Indonesia, dan organisasi terbesar dari seluruh organisasi berbasis keagamaan. Jadi kalau ingin menumbangkan Indonesia, maka tumbangkan Nahdlatul Ulama. Itulah mengapa kelompok Hizbut Tahrir Internasional yang kantor pusatnya di Inggris diekspor ke negara kita dengan pendanaan yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk memecah belah umat-umat di kalangan Nahdien. Ini tujuannya. Ajaran-ajaran Salafi Wahabi diekspor paksa beserta uangnya datang ke sini. Untuk apa? Memecah belah umat-umat Nahdlatul Ulama ini. Saya tidak ingin mengglorifikasi lalu mendewakan dan memberhalakan Nahdlatul Ulama di sini. Tapi saya berbicara tentang riset-riset yang empiris. Yang saya katakan tadi adalah Phil Caruso dari Tillman University melakukan riset ini bertahun-tahun di Indonesia, dan kemudian mereka menyadari, orang-orang barat menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah pasak poros utama dari keberagaman bangsa kita. Pancasila tidak akan ada apa-apanya tanpa Nahdlatul Ulama. Ini harus diakui. Saya tidak ingin mengatakan Pancasila sakti, Pancasila sakti, tapi Nahdlatul Ulama jauh lebih sakti menurut saya. Ini mohon maaf, saya tidak ingin mendegradasi Pancasila, tapi yang namanya filosofi Gronslah, Pancasila ini adalah filosofi Gronslah di awang-awang. Dia adalah aturan-aturan tanpa dogma. Tapi kalau agama, oning dogma, tahu dogma, percaya nggak percaya harus percaya. Nah, ini hanya dimiliki oleh basis-basis ilmu keagamaan yang kemudian mengalir di dalam NU, dan NU ini punya sanad-sanad keilmuan dari tabi'in sampai ke sahabat dan Rasulullah. Nah, inilah kemudian yang harus kita jaga, sanad keilmuan ini. Sementara gerakan-gerakan ideologi transnasional yang datang dari Arab, yang datang dari mana-mana ini harus kita tolak. Dan bukan hanya ideologi-ideologi berbasis Islam yang menyerang kita hari ini, juga termasuk yang menyerang Nahdlatul Ulama, termasuk komunisme juga mengalir ke kita. Mereka mengalir diam-diam. Cuma persoalannya memang komunis ini sudah tidak punya otot, Pak. Dia sudah tumbang di negaranya sendiri. Tapi kalau Salafi Wahabi sebentar lagi juga akan tumbang di negaranya sendiri. Coba perhatikan, hari ini Saudi sudah menyadari kesalahannya bertahun-tahun. Pangeran Muhammad bin Salman mengubah undang-undang negaranya
yang berbasis undang-undang agama yang dulu dibanggakan sebagai ajaran paling murni katanya. Hari ini semuanya dirubah. Perempuan Arab Saudi hari ini sudah boleh nyetir mobil, sudah bisa jadi supir Grab, ke luar negeri sudah bisa tanpa mahram, ke mall juga sudah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan pakai hijab sudah tidak wajib lagi di Saudi kecuali di Haramain. Apakah dia mengubah hukum agamanya? Tidak, dia mengubah tafsir-tafsir agamanya. Ini dikatakan oleh Muhammad bin Salman di dalam salah satu saluran TV namanya Frontline. Muhammad bin Salman hari ini memenjarakan ulama-ulama Wahabi. Ini loh hari ini betul-betul menjadi kebingungan orang-orang Salafi Wahabi di Indonesia. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi zaman dulu, Saudi ingin berubah seperti Indonesia hari ini. Semuanya serba terbalik. Dan inilah ideologi. Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya ideologis. Harus kita akui itu. Mufassir membuat produk-produk tafsir sesuai zamannya, sesuai situasi yang dihadapinya. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk tafsirnya tentang keberdayaan politik. Ibnu Taimiyah membuat ajaran al-wala wal bara karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan politik Islam. Setelah Bani Abbasiyah diserbu bangsa Mongol lalu runtuh pada tahun 1258, disitulah Ibnu Taimiyah hidup. Dan kemudian masa perang salib, ketika orang-orang Eropa berusaha menguasai Yerusalem dan melakukan peperangan dalam perjalanannya menuju Yerusalem di tanah Arab. Pada masa itulah keterpurukan politik Islam terjadi, sehingga produk-produk tafsir Ibnu Taimiyah memang tentang keberdayaan politik. Ahli-ahli tafsir penika odi neng zaman perang, produk tafsir pasti tentang perang. Kalau mufassir itu hidup pada zaman kemakmuran, produk tafsirnya pasti tentang kemakmuran. Ini contoh kalau kita melihat perbedaan antar mazhab, misalnya ada yang menganggap bahwa air liur anjing itu bukan najis mughalladhah misalnya. Ada yang menganggap hanya najis biasa. Karena yang menganggap air liur anjing itu adalah najis mughalladhah hidup pada zaman pandemi rabies. Dan orang yang meringankan, mazhab ulama-ulama yang meringankan air liur anjing itu adalah ketika masa pandemi itu sudah selesai. Lalu kemudian produk-produk tafsirnya terpengaruh oleh situasi, oleh ahli tafsir itu. Arab Saudi hari ini menyadari kesalahan itu. Lalu kemudian dia ubah semua. Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan New York Times, dia mengatakan bahwa kalau Saudi hidup dengan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di dunia. Dan kemudian dia menyadari, lalu dia ubah semua tafsir-tafsirnya. Dan dia dalam waktu dekat akan menghalalkan bank. Yang ada di Indonesia hari ini, kelompok Salafi Wahabi selalu mengatakan ajarannya yang paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan saudara seimannya, tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Nabi ketika hijrah ke Madinah, dia mendamaikan orang yang sedang berkonflik. Suku Aus dan Khazraj yang sudah berkonflik selama puluhan tahun oleh Nabi didamaikan. Orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya berkonflik untuk berebut pemungut pajak bagi kerajaan Persia, lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Orang-orang pendatang dan orang pribumi oleh Nabi didamaikan, yang kemudian tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi dikenal sebagai tokoh paling moderat pada zamannya. Lalu sekarang ada orang yang mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi selalu mengkafir-kafirkan orang Nahdien. Padahal ajaran itu dirumuskan oleh ulama-ulama Saudi pada saat itu hanya untuk memperkuat politik kerajaan. Ziarah kubur diharamkan. Coba, ziarah kubur diharamkan oleh orang-orang Wahabi karena kerajaan dari keluarga Ibnu Saud takut orang Saudi itu punya ikatan resiliensi masalah. Kenapa? Larang, karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya, lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu, dan juga memutus resiliensi ideologis dengan Kekaisaran Ottoman. Saya punya data, Pak. Setiap Densus 88 melakukan penangkapan, Densus punya waktu 3 hari untuk menyelami ideologis teroris yang ditangkap. Saya salah satu yang dilibatkan, dan saya yang berhadapan dengan mereka.
Dan saya pastikan, wallahi, mereka berfaham sama dengan kelompok Salafi Wahabi hari ini. Saya pastikan itu. Mereka punya keinginan untuk menjadikan negara agama yang konon katanya negara Islam. Saya tanya, kalau negara ini berdasarkan negara agama dan negara Islam, Islam yang bagian mana yang akan dipakai undang-undangnya? Kalau orang Nahdien yang berkuasa, lalu kemudian mereka melakukan maulidan, orang-orang Salafi Wahabi yang mengharamkan maulidan, apakah mau dengan undang-undang itu? Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi seluruh umat di dalam bangsa ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.